Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Baik, Masya Allah. Sehat, Pak? Alhamdulillah, berkat doa Pak Fadian dan semuanya selalu diberi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan pertama, jam berapa di sana, Pak? Jam 3:06, Udah beda pagi. 4 jam. Oh, jadi saya udah minta izin ya Pak Ali. Mau Enggak apa-apa, Pak. minta izin waktu sholat tahajudnya kita ngobrol-ngobrol deh. Masya Allah. Masya Allah. Itu juga tadi Pak Maksum tadi belum masuk ya. Monggo Pak Ali, kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Apa ini yang bisa kita dengarkan cerita terupdate dari Qatar. Malah ini jamaah tanya Pak Fadian Qatar tuh di mana? Nanti kita lihatkan petanya di mana. Monggo, Pak Ali. Nah, mungkin ngobrol-ngobrol dari awal juga. Monggo udah berapa lama? Iya, Apa iya, profesinya apa? Monggo Pak Ali. iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Fadian, Bapak Ibu sekalian, pertama kami sampaikan terima kasih diundang pada kajian Pejuang Subuh ini. Terus yang kedua, em, nama saya Ali Mustafa. Saya kerja dan tinggal di Qatar sejak 2005. Jadi sekarang sekitar 18 tahun. Baru Eh, 18 tahun Pak ya. Baru 18 tahun, Belum 19 tahun. Alhamdulillah. Iya, tahun depan insya Allah 19 tahun, insya Allah ya. Allah. Kemudian saya dikaruniai dua anak perempuan, satu tinggal di BSD, yang satu tinggal di sini. Alhamdulillah dua-duanya udah berkeluarga dan saya sejauh ini dikaruniai cucu 5 cucu ya. Jadi itu perkenalan saya Pak Fadian, dan di Qatar menjelang saat ini adalah musim transisi dari summer, dari musim panas menuju musim dingin. Jadi hawanya sudah mulai agak agak dingin, enak, segar gitu. Jadi perkenalan saya kira-kira seperti itu Pak Fadian. Oh ya, saya aslinya dari Kediri, Jawa Timur ya. Ya, Iya, monggo. baik, baik. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau mau bertanya langsung bisa resen dengan Pak Ali. Ini udah. Saya share screen dulu. Ini ada yang tanya nih Qatar itu di mana? Sebentar. Nah, nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya share screen. Nah, ini Qatar ini bukan pulau kecil ya, ada Semenanjung, ini Qatar seperti ini, sebelah Bahrain, kalau saya zoom out, nah ini sebelah kirinya Saudi Arabia, ya United Emirat Arab sebelah kanannya, kalau kita zoom lagi, nah itu Qatar sebelah sana, Indonesia sebelah kanan nih. Oh, luasnya berapa tuh Pak Ali ya, Qatar itu? Qatar, Qatar nggak terlalu luas, Pak. Jadi kalau gambarannya mungkin kalau di kita itu sebesar Pulau Bali kira-kira. Oh, Bali ya, Masya Allah. Iya, Oke. iya. Baik, baik, baik. Oke, ini jadi ini Ibu Dina tanya Pak Fadian Qatar di mana? Monggo kira-kira nanti ke sini kalau masih ada Pak Ali di sana, Pak Ali akan Iya. berapa lama lagi di sana Pak Ali? Allahu alam bisawab, ya.
mungkin mungkin masih lama, kemungkinannya masih lama. Oke. Jadi ini kalau Bapak Ibu misalnya nanti diizinkan oleh Allah untuk tindak umroh, Indah ya umroh. kan, pakai Qatar Air, Masya Allah. perjalanan umroh Qatar Air itu biasanya transit di Qatar. Jadi kalau transit di Qatar, kalau saya boleh saran, mungkin ambil mungkin pulangnya aja. Jadi setelah ibadah umroh stay overnight mungkin 1 malam atau 2 malam di Qatar nanti insya Allah kita bisa jalan-jalan di Qatar. Insya Allah kalau Bapak Ibu transit di Qatar ngabarin kami nanti insya Allah kami jemput ya kan nanti kita bisa jalan-jalan tapi minimal 8 jam kelihatannya baru bisa turun dari bandara. Oke, baik tuh. Jadi nanti teman-teman ini udah minta nomornya Bapak ya. Nggak apa-apa Pak ya, Pak. Allah. Oke, baik, baik. Ini ada juga Pak Edi nih, udah resen ini Direktur Pendidikan kita nih, Masya Allah. Silakan Pak Edi, kalau mau langsung tanya, sudah saya unmute. Monggo Pak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ali Mustafa. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi Sehat? wabarakatuh Pak Edi Cahyono Alhamdulillah Pangestu Masya Allah, luar Alhamdulillah. biasa ini dari Kediri ke Qatar, Masya Allah. Ini kalau Iya. nggak orang VVIP nggak mungkin di sana ya, Masya Allah. Masya Eh, Allah. Pak Ustadz Ali Mustafa, ini sedang kondisi yang sangat memprihatinkan yaitu tragedi Palestina ya. Ini kita Iya. yang ingin mungkin dapatkan langsung yang eh, Pak Ustadz ada di Qatar, di mana Qatar itu kalau kita lihat tadi kan salah satu eh, tetangga atau salah satu kelompok ya negara-negara Arab Timur Tengah yang sangat dulu mendukung sekali Palestina ya, yang semoga sampai sekarang ya. Iya. Nah, sekarang ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya bahwa saudara kita di Palestina itu udah pada tahap genosid. Jadi membumi hanguskan ya itu negara Palestina. Karena di sana kelihatan benar apa yang telah terjadi ini. Pertanyaan saya nih, mungkin mohon bisa disampaikan, apa tidak ada tindakan yang nyata secara berkelompok atau bertetangga yang begitu untuk membantu ya saudara kita di Palestina? Kan tidak juga menyampaikan secara eh, keras juga ya. Bahkan ada negara yang non-Muslim, istilahnya majoritanya bukan non-Muslim, itu negara Belgia kemarin, benar-benar dia menyampaikan ancaman keras ya kepada Israel yang merupakan tindakan yang sudah sangat tidak manusiawi ya, menyimpang dari hukum-hukum perang internasional. Nah, ini kan memprihatinkan ya, kalau dari tingkat kedekatan saya yakin ya bangsa eh, Arab terutama ya di negara Qatar ini yang beribu kota di Doha ini pasti memiliki ikatan yang lebih dekat. Nah ini sampai seberapa jauh ini ya. Jadi kelihatannya kok diam-diam tidak memberikan satu getaran ya bahwa kita sebagai negara negara Muslim terbesar di dunia mestinya kalau bersatu ya insya Allah ya itu akan bisa memberi bantuan yang nyata kepada saudara kita. Itu saja ini. Mungkin satu, namun mungkin sekarang sedang Iya. hangat juga di Indonesia, mungkin juga di sana harapan kita. Terima kasih Iya. Pak Ustadz Ali Mustafa. Baik, Iya. Terima Nuwun kasih Pak Edi. Ustaz. Ini Ya, informasi juga nih, saudara kita Pak Maksum sudah hadir juga di tengah-tengah kita nih, Masya Allah. Masya Belum Allah. jawab pertanyaan Pak Edi, monggo Pak Pak Maksum ini lagi di dalam perjalanan, Pak Edi jam 3 malam nih. Masya Allah, Subhanallah, ya, Nah, Barakallah, ya. kalau boleh tanya dulu ke Pak Maksum, ini dari mana mau kemana nih jam 3 malam ini? Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Lagi perjalanan dari bandara nih, ada hal yang apa? Saya jemput temen yang baru landing. Masya Masya Allah. Allah. Ini Gimana Pak? Sehat semua ya? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah. Maksum. Terima kasih nih membersamai kita ya. Oke, baik standby ya Pak Maksum. Nanti kita tanya-tanya Insya juga Allah, nih. insya Allah. Pejuang-pejuang kita Pak Edi nih yang ada di Qatar nih, Masya Allah. Masya Allah, Silakan, ya. silakan. Kembali lagi ke Pak Ali Mustafa ya. Tadi pertanyaan Pak Edi yang mengenai apa ya tragedi kemanusiaan di Palestina. Bagaimana nih posisi Qatar atau saudara-saudara kita di Qatar mengenai hal ini. Silakan, monggo Pak Maksum. Oke, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Juga Bapak Ibu sekalian, Qatar sampai bulan September kemarin
itu Emir Qatar itu memberikan dukungan yang penuh kepada Palestina. Dalam sebuah pidato di PBB, Emir Qatar itu menyerukan dunia untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Jadi kalau dari pemerintah Qatar sendiri itu tetap seperti Indonesia, tetap memberikan dukungan kepada pemerintah Palestina. Kemudian yang kedua, atasan saya sendiri itu adalah orang Palestina dan dari Gaza. Jadi kalau kita tahu Gaza itu kan di selatan berbatasan langsung dengan Mesir dan itu adalah kecil. Gaza itu kira-kira mungkin 40 kali 10 kilometer lah kira-kira. Jadi sekitar itu kurang lebih. Sementara tepi barat itu agak jauh di atas di barat laut dan tepi barat ini adalah yang wilayah yang lebih besar daripada Palestina. Menurut cerita dari atasan saya, memang di Gaza itu tidak ada ya ini kalau kita lihat ini ada Gaza Strip ini yang di ujung bawah pojok bawah ini adalah Gaza. Jadi ini hanya kecil di sini. Sementara kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada West Bank. West Bank itu tepi barat kita sebutnya ini yang di atas ini, di mana daerah tepi barat ini adalah jauh lebih besar sebenarnya. Tepi barat Cuma itu dari Jordan ya, namanya barat tapi baratnya Jordan ya. Iya, sebenarnya baratnya itu adalah baratnya Jordan. Di antara Jordan dengan Palestina ini ada sungai di sini, dipisahkan oleh sungai. Ya. Ini saya minta maaf dulu nih, tulisannya bukan Palestina tapi Israel, tapi nggak apa-apa lah. Ini saya mencari. Nggak apa-apa untuk ancer-ancer aja. Ini peta baru ini. Kalau kita lihat peta lama ini namanya Palestina, Israel nggak ada di sini. Betul. Lanjut Pak Ali. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita diizinkan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu tepatnya itu di West Bank, di tepi barat. Jadi terpisah dari Gaza. Ya, jadi ini West Bank. Jadi kalau kita lihat ini ada Yerusalem dan sebagainya, ini ada Ramallah dan sebagainya. Kita sering mendengar itu. Nah, terus ini ada Bethlehem atau Baitul Lahim. Jadi ini daerah-daerah sini inilah kira-kira tempatnya Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita ke Masjidil Aqsa sekarang masih bisa berkunjung insya Allah. Karena dia tempatnya di tepi barat, nggak ada peperangan di sana. Maksudnya itu peperangan fisik seperti yang terjadi di Gaza sekarang. Di Gaza, bedanya dengan di West Bank menurut atasan saya yang orang Palestina dan keluarganya itu masih banyak di dua tempat itu. Banyak di Gaza, banyak juga di West Bank, di tepi barat itu. Itu kalau di West Bank atau di tepi barat ini banyak pemukiman Yahudi di dalamnya itu. Jadi dulu kan Palestina itu besar sekali. Semua ini adalah Palestina lah, kira-kira begitu. Nah, semua ini adalah Palestina, terus dijajah. Jadi kalau lebih tepat itu Palestina itu istilahnya dijajah, ya dijajah oleh Israel. Saya nggak perlu bercerita bagaimana Israel datang lagi atau Yahudi datang lagi. Saya nggak perlu bercerita itu. Tapi kemudian ada dua wilayah yang sangat besar yang masih dihuni mayoritas Palestina, yaitu di tepi barat dan di Gaza. Di tepi barat itu pun juga di dalamnya itu banyak dimukimin atau dimasukin oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang ada di sini, di wilayah Israel ini menurut atasan saya itu datang dari berbagai penjuru dunia. Jadi mungkin ada puluhan negara, datangnya itu dari puluhan negara. Dan mereka itu berbahasa yang berbeda-beda. Jadi nggak ubahnya seperti di Indonesia. Kita punya banyak suku dan sebagainya, di sana juga sama di Israel itu. Nah, tetapi mereka yang mendeklarasikan menjadi orang Yahudi itu harus bisa berbahasa Hebrew. Jadi kalau di kita harus ada bahasa Indonesianya gitu. Kita harus menguasai bahasa Indonesia tapi masih punya bahasa daerah. Di sana juga sama. Cuma ini bedanya adalah orang dari berbagai negara datangnya. Oleh karena itu mentalitas daripada orang Israel ini berbeda dengan mentalitas orang Palestina. Dalam hal ini khusus di Gaza yang di bagian selatan itu tadi itu menurut
atasan saya itu nggak ada pemukiman Yahudi. Jadi pemukiman Yahudi itu semuanya di luar Gaza. Kejadian waktu itu adalah memang pejuang-pejuang Gaza itu, Masya Allah, kalau yang saya dengar cerita langsung dari orang Gaza, ya kan, yang sedang bekerja di sini, itu mentalitasnya luar biasa. Mereka itu memang nggak punya takut gitu kalau terhadap manusia, terhadap makhluk itu nggak punya takut. Dan mereka itu termasuk jenius kalau menurut saya. Jadi penyerangan yang dilakukan itu adalah penyerangan tiba-tiba yang sangat-sangat tidak disangka-sangka terjadi pada hari Sabtu pagi ketika hari libur dan sebagainya. Jadi itu sekilas tentang bagaimana Gaza dan tepi barat. Kalau di Gaza itu memang mayoritas orang Hamas, sementara di tepi barat itu mayoritas orang Fatah. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Bapak Edi. Pemerintah Qatar setahu saya sampai saat ini masih memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Adapun pertanyaannya adalah kenapa Oki misalnya kayak gitu ataupun negara-negara yang berpenduk Islam tidak memberikan semacam tindakan yang fisik gitu ya. Itu kalau tindakan fisik memang berat mungkin ya. Jadi yang terjadi sekarang adalah lebih banyak tindakan diplomatis sebagaimana dilakukan oleh Bu Retno, Menteri Luar Negeri kita dan sebagainya, itu juga semuanya mengecam Palestina. Dan bahkan negara-negara yang bukan negara Islam, negara sekuler pun juga banyak yang mengecam Israel. Sorry, bukan mengecam Palestina, maksudnya mengecam Israel, membela Palestina, iya kan? Itu atas dasar kemanusiaan dan atas dasar juga anti ras sebenarnya gitu. Kalau di Barat itu pada meneriakkan inilah misalnya kalau kita lihat di Amerika ada satu warga berwarna berkulit hitam misalnya gitu, kemudian dilakukan oleh tindakan kekerasan sampai meninggal oleh seorang polisi yang berkulit putih, itu menjadi sesuatu yang sangat besar, ya kan? Makanya muncul istilah itu Black Matter dan sebagainya gitu, dan seterusnya. Tetapi memang tindakan dunia terhadap Palestina ini berbeda gitu. Mereka tidak membela Palestina itu secara umum, ya itu tidak mati-matian sebagaimana mereka menggelorakan terbunuhnya satu orang kulit berwarna yang dilakukan oleh seorang kulit putih. Itu sudah menjadi sebuah berita yang besar. Sementara di Palestina ini saat ini yang syahidah itu kira-kira udah 11.000 lebih. Dan itu kita yang ada itu tindakannya masih tindakan diplomasi. Memang kalau kita tindakan fisik itu memang sangat berbahaya kalau menurut saya. Memang di kawasan ini pun juga mungkin banyak negara yang ingin stabilitas kawasannya itu lebih terjamin. Oleh karena itu yang saya lihat memang apa yang dilakukan itu lebih ke arah diplomasi atau bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Dari bagaimana masyarakat Qatar melihat genocide ini, masyarakat Qatar baik secara individu maupun kelompok itu membuat sebuah aksi solidaritas yang cukup masif sebenarnya. Di sekolah-sekolah orang tua murid melibatkan juga murid berjualan untuk menggalang donasi yang untuk dikirimkan ke Palestina. Kemudian di jalan-jalan di tempat publik orang-orang berolahraga atau berkegiatan dengan menggunakan atribut-atribut Palestina, apakah itu syal ataukah itu kafiyeh dan sebagainya. Jadi seperti di Indonesia kalau menurut saya ya, apa yang dilakukan kalau di Indonesia itu memang demonstrasi itu mungkin lebih obvious, lebih nampak begitu ya. Kalau di sini memang tidak se-obvious di Indonesia, tapi orang melakukan itu ya udah kayak kegiatan sehari-hari. Misalnya atribut di pakaiannya itu adalah atribut Palestina dan sebagainya. Dan saya juga gembira sekali ketika melihat Piala Dunia U17 di mana kita menjadi host. Itu juga selain bendera Indonesia juga di situ itu saya lihat di lapangan di stadion itu juga banyak
bentangkan bendera-bendera Palestina itu menurut saya itu adalah sebuah bentuk yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana penduduk dunia ini memberikan dukungan ke Palestina, banyak pemain-pemain bola top pun itu juga memberikan dukungan ke sana. Bahkan ada beberapa misalnya yang dibekukan atau klubnya nggak boleh main atau pemainnya nggak boleh main dan sebagainya. Itu banyak yang ini atau profesional yang mungkin udah tinggal di luar Arab, tetapi mereka masih keturunan Arab. Itu banyak juga yang melakukan semacam pembelaan terhadap Palestina ini dan menyerukan agar agar Palestina ini diberikan dukungan menjadi sebuah negara yang penuh dan berdaulat. Tapi ya seperti itu tadi Pak Edi, kalau tindakan fisik memang mungkin ya bayangan saya itu akan sangat berbahaya saat ini. Jadi lebih banyak dukungan itu berupa dukungan di meja diplomasi. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Mungkin Ustadz Maksum mau nambahin, Ustadz Maksum dari kacamata Aukof itu departemen keagamaannya, departemen agamanya pemerintah Qatar. Mungkin bisa ditambahkan. Maksum kalau mau nambahkan nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamatan saya atau yang saya tahu tentang bagaimana posisi Qatar untuk masyarakat Palestina khususnya di kota Gaza. Jadi sebenarnya Qatar itu membantu Gaza dengan caranya dia. Dan sebenarnya keadaan bagaimana Qatar melindungi petinggi-petinggi Hamas. Bisa Bapak tahu di sini ada petinggi Hamas yang nomor 1 Pak Sheikh Ismail Haniyah, itu beliau tinggal stay di Qatar bersama Khalid Mish'al, dan itu sudah menggambarkan bagaimana Qatar posisinya bersama rakyat Palestina. Bapak bisa bayangkan itu sebenarnya kegiatan yang agak berani gitu dari Qatar, karena petinggi Hamas yang mana Hamas mempunyai tentara yaitu Izzuddin Al-Qassam. Nah itu petingginya ada di Qatar, dan itu saya nggak bisa menjelaskan terlalu luas, tetapi keadaan itu sudah bisa kita analisa bagaimana Qatar posisinya bersama Palestina. Nah seperti itu Pak. Jadi petingginya pun Qatar yang melindungi, negara-negara lain tidak ada yang melindungi petinggi-petinggi Hamas. Jadi bahkan Qatar memainkan peran penting ketika saya baca berita mediator untuk gencatan senjata Al-Qassam atau Hamas dengan Israel itu Qatar. Seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah kita dari Qatar atau masyarakat di Indonesia kita berdoa kalau punya membantu dengan bentuk finansial atau doa dan segalanya yang bisa kita bantu, karena mereka itu saudara kita dan kita mempunyai amanah untuk menjaga Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah akan menolong saudara-saudara kita yang di Gaza, dan Allah akan memenangkan umat Islam terhadap kejahatan-kejahatan Zionis ini. Insyaallah. Begitu aja Pak. Luar biasa. Ya, jadi saya ingin menanyakan tadi berarti kita memberikan salah satu apresiasi ya kepada negara Qatar, pemerintah Qatar yang memang luar biasa telah membantu ya dalam tanda petik melindungi ya istilahnya membantu Sheikh Ismail Hanifah yang di sana ya, itu luar biasa, memang itu risiko ya. Seperti kita Indonesia tidak henti-hentinya di diplomatis, di PBB itu Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno itu orang yang paling keras ya untuk mengutuk Israel dan mengajak kepada negara-negara terutama Amerika bisa adil ya, melakukan suatu keadilan. Dia mengirim bom-bom untuk melakukan pembunuhan massal, itu sangat tidak dibenarkan dari segi hukum, dan semoga ini bisa terus dari pemerintah Qatar ya membantu sampai
Palestina merdeka ya. Ya amin, amin ya Amin, Rabbal amin. alamin. Terima kasih Pak Muhammad, sampaikan salam kita dari bangsa Indonesia kepada bangsa Qatar ya untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak dari bangsa Palestina hingga sampai merdeka nanti. Ya, seperti kita juga kan menolak waktu itu ya untuk kedatangan sepak bola tim dari Israel sebelum ini terjadi. Itu menunjukkan bahwa kita memang berpihak kepada Palestina ya, apapun risikonya ya. Nah, ini memang menunjukkan satu tekad kita. Ya, semoga ini tergerak semua bangsa-bangsa bahwa kedoliman itu Allah insya Allah akan membela kita ya. Sekarang saat juga di Jakarta mungkin Bapak mengikuti, kita sedang berduka juga ya, selain Palestina berduka demokrasi kita yang sudah diambang eh, jurang ya, ini yang tidak masih dari luar negeri juga mengikutinya ya, tindakan-tindakan yang sangat tidak etika ini. Terima kasih pada Pak Ustadz Ali Mustafa, Pak Muhammad Maksum. Salam kami dari Indonesia. Masya Allah. Terima Oke, kasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Sama-sama Pak Edi. makin jelas ya Qatar kan kalau kita rasa kok adem ayem gitu Pak Edi ya, ternyata luar biasa ya bantuannya, apalagi mendukung saudara-saudara kita Hamas di sana. Oke, terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Oke, oke, baik. Ini Pak, ini sudah resen juga Ibu Murni nih, udah resen dari tadi. Monggo Ibu Murni kalau langsung bertanya sudah saya unmute. Silakan Bu Murni. Ya, terima kasih Pak Fadian. Masya Allah, kita jadi banyak mendengar nih tadi bagaimana Qatar dengan caranya terhadap Palestina. Ya, tadi dirah kita lagi tinggi nih, alhamdulillah. Sama narasumber kita Pak Fadian, Pak Ali dan Pak Pak Ali, Masum. ya. Pak Ali, ini saya sebagian bagian dari rakyat kecil nih. Kalau Ustaz kami bertanya, apakah Anda sudah membunuh orang Yahudi hari ini? Masya Allah. Iya, artinya kita membiarkan anak-anak di sana nggak makan, habis dibantai tadi genosid itu. Jadi ya kita termasuk yang ikut beraksi lah gitu, ikut aksi bersama-sama ulama kegiatan yang ada di Jakarta. Ya, yang banyak informasi juga tadi dapat kita peroleh gitu. Banyak juga yang saya ingin tanyakan. Saya banyak mengenal Qatar ini saat ada sepak bola waktu kemarin itu di Piala Qatar. Dunia. Nah, jadi kita tahu tentang Qatar, Pak Ali. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama itu tadi udah kita dapat jawaban sebetulnya Qatar dengan caranya. Karena banyak sekali fitnah beredar sekarang Pak Ali. Bagaimana juga terhadap fitnah-fitnah terhadap Arab Saudi gitu loh, tentang ya mungkin bentuk bantuannya dengan caranya sendiri juga gitu. Nah, ini fakta yang ada kita terima di media massa. Mungkin caranya kita yang menguasai juga media massa ini, bagaimana kita berempati terhadap Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Edi, saya juga punya teman ada yang kerja di Qatar. Dan juga ada anak teman yang kerja di Qatar yang tadinya di bank di Indonesia, di bank, di hire ke sana, dia di bagian risiko bank gitu loh Pak Ali. Saya ingin bertanya Pak Ali, bagaimana penerimaan, apakah bank di sana semua bank syariah atau ada juga bank yang bersifat konvensional, dan penerimaan terhadap non-muslim di sana. Dan saya juga banyak mendengar begitu orang non-muslim kerja di sana banyak yang dapat hidayah untuk masuk Islam Pak Ali. Mohon cerita tentang itu Pak Ali. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertama tadi Bu Murni udah sampaikan bahwa Qatar punya caranya sendiri untuk memberikan dukungan yang penuh kepada Palestina. Dan tadi juga udah ditambahkan oleh Ustadz Maksum tadi bagaimana pemerintah Qatar mengambil resiko yang sangat tinggi dengan apa yang dilakukan dengan menampung para pimpinan Al-Qassam atau pimpinan Hamas. Demikian juga Indonesia dengan menolak Israel tahun kemarin ketika kejuaraan dunia U20 sehingga Indonesia disanksi tidak menjadi tuan rumah U20 ketika itu adalah sebuah tindakan yang nyata dan itu dukungan yang nyata kepada rakyat Palestina. Ya mudah-mudahan Allah mengelompokkan kita kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Allah yang membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Amin, amin, amin. Terus yang kedua tentang bagaimana
penerimaan negara Qatar terhadap apa bangsa-bangsa yang punya keyakinan lain untuk bekerja di sini ya. Pemerintah Qatar itu perusahaan-perusahaan yang ada di sini itu perusahaan-perusahaan kalau menurut saya udah tingkatnya dunia Bu, levelnya itu dunia. Jadi semua itu diberikan kesempatan hak yang sama sehingga kayak di kantor saya itu saya kerja di Qatar Energy. Qatar Energy itu seperti Pertamina-nya Qatar. Itu apa nationality yang bekerja di sini itu puluhan, jadi banyak sekali dan pemerintah Qatar itu apa menteri itu fair terhadap semua pegawainya terlepas dari kewarganegaraannya. Bahkan pemerintah Qatar dalam waktu mungkin 10 tahun terakhir ini juga menyediakan tempat ibadah untuk yang punya keyakinan lain dengan membangun gereja. Sebelumnya mereka juga melakukan ibadah, tapi di rumah-rumah dan mungkin pasti ada alasan untuk mengapa mereka disediakan tempat ibadah sehingga mereka nggak melaksanakan di rumah-rumah itu juga ada faktor dari ketertiban juga. Karena kalau di rumah-rumah dilaksanakan ibadah-ibadah seperti itu, mungkin pemerintah juga susah untuk mengontrol di mana saja ada ibadah, ada kumpul-kumpul, kadang-kadang juga parkirannya mengganggu kepada masyarakat yang lain karena banyak kendaraan yang parkir di situ dan sebagainya. Jadi bagaimana Qatar untuk menerima pekerja asing itu sangat luar biasa terlepas dari akidahnya. Khusus pekerja dari Indonesia itu sebenarnya disukai termasuk di bidang medical dan sebagainya itu sehingga kita banyak sekali perawat di sini. Kemudian juga di hospitalities termasuk di perbankan dan sebagainya. Itu banyak sekali memang orang-orang kita yang bekerja di sini. Tadi ada pertanyaan bagaimana bank yang ada di sini. Jadi bank yang ada di sini ini masih banyak bank konvensional sebenarnya Bu. Meskipun juga ada bank syariah ya. Cuma di bank konvensional itu kalau gaji kita masuk ke situ itu jenis tabungan kita disebutnya current account. Jadi dengan current account itu kita nggak ada bunga. Jadi nggak ada bunga. Tapi kalau kita memilih saving account itu ada bunga seperti bunga-bunga yang ada di Indonesia lah kurang lebih dengan aturan banknya masing-masing. Jadi menjawab pertanyaan Ibu ya ada konvensional ada ini ada. Nah, tetapi yang even yang konvensional pun kalau itu gaji kita masuk ke situ kita masuknya current account nggak ada bunga. Kemudian dari kantor itu juga ada yang namanya loan, pinjaman ke pegawai baik untuk membeli biasanya untuk beli kendaraan Bu. Dan itu adalah bebas daripada bunga. Jadi nggak ada bunga. Kalau kita pinjam loan untuk beli kendaraan, misalnya pinjam 100, yaitu dikembalikannya 100, misalnya biasanya itu dikembalikan dicicil dalam waktu 4 tahun. Jadi tiap bulan dipotong berapa gitu. Jadi emang sangat membantu kepada ininya. Nah, itu teman Ibu dan putranya itu siapa namanya Bu? Mungkin saya kenal. Mamanya teman saya, anaknya namanya Bu Sasi. Iya. Ada masih daerah Ambon gitu. Anaknya lupa saya itu. Lupa namanya nih. Iya banyak Bu. Iya di sini ada teman saya juga kerja di situ. Rizaldi itu orang dari Sumatera Utara, Batak lah kira-kira. Ada itu di salah satu bank di sini. Jadi kita betul-betul Qatar itu merasa begini Bu. Istilahnya itu kami bisa membangun negara kami, negara Qatar itu karena kalian, karena bantuan dari para pendatang itu, sehingga saya sudah pernah di beberapa negara Bu, pernah temporary assignment di Amerika pernah, kemudian juga tugas-tugas pendek misalnya ke beberapa negara di ASEAN misalnya gitu. Saya jujur aja di sini itu merasa di rumah Bu. Jadi ini adalah feeling home. Jadi ini adalah satu perusahaan yang mana saya kerja itu paling lama. Saya itu biasanya berapa tahun itu pindah misalnya gitu kan. Ini saya yang tadi seperti saya sampaikan di depan udah 18 tahun ini masih betah. Kenapa gitu? Karena ketika jam sholat, ini saya buka rahasianya nih. Ketika jam sholat
jangankan kita bebas untuk melakukan sholat, atasan kita pun sholat di ruangan yang sama. Jadi di gedung yang tinggi itu ada beberapa musola gitu, dan itu biasanya sholat berjamaah kalau waktu zuhur misalnya gitu. Dan atasan kita juga sholat bersama kita. Jadi kita yang merasa di rumah. Kalau kita nggak sholat, malah kita mungkin agak asing gitu, ya kan? Sementara dulu di tempat lain, Bu, saya pernah tugas misalnya di Amerika itu. Saya mau Jumatan aja, itu dari kantor, saya waktu itu di Sugarland, ke Greater Houston itu jauh, ya kan. Sudah jauh, masjidnya kan karena jarang, sehingga jamaahnya itu membludak sampai keluar, ya kan. Nah, untuk sholat 5 waktu susah berjamaah di sana, karena memang nggak ada musolanya di kantor itu kan. Jadi ya mau nggak mau sholat di kamar. Jadi kadang-kadang merasa kita itu ada yang hilang gitu, nggak feeling home, jadi nggak merasa di rumah. Sementara di sini ini saya merasa di rumah, sehingga ketika anak saya misalnya ada yang lamar orang yang kerja di sini, orang Indonesia juga, oh saya malah senang gitu. Kemudian anak saya tinggal di sini, anak-anaknya lahir di sini, besar di sini, jadi saya semakin betah lagi karena dekat dengan anak cucu juga gitu ya kan. Jadi ini Bu, kalau saya boleh mengencourage Bapak Ibu untuk putra-putranya yang mau bekerja di Qatar, menurut saya itu adalah sangat bagus banget. Sangat bagus banget. Saya sangat merekomendasikan. Kehidupan beragama baik, kemudian kehidupan sehari-hari, Doha, Qatar itu salah satu kota yang teraman di dunia. Jadi ibu-ibu boleh mengemudi di sini. Jadi Bu Murni kalau ke sini boleh mengemudi ya, asal punya SIM-nya. Kemudian kalau ibu jalan-jalan misalnya pulang tengah malam misalnya gitu. Karena kenapa kok saya bilang tengah malam? Karena di sini ini toko itu bisa buka sampai tengah malam. Nggak seperti di Indonesia mungkin jam 9, 10 udah banyak yang tutup atau hampir semuanya tutup. Di sini masih kadang-kadang sampai jam 11 atau bahkan lebih malam kayak gitu. Ibu jalan sendiri, saya nggak pernah mendengar ada kasus yang aneh, kriminalitas terhadap ini. Kecuali kalau misalnya orang itu perginya maaf ini ke tempat maksiat. Tempat maksiat apa ada di sini ada. Tapi ya itu hanya orang-orang tertentu yang bisa akses ke sana gitu, kira-kira gitu kan. Maksiat itu maksudnya minuman gitu. Jadi minuman itu nggak dijual di semua tempat gitu. Kalau di Indonesia mungkin di warung kecil, anak-anak kecil umur di bawah 18 beli minuman keras itu mungkin masih bisa. Di sini satu, tempatnya juga terisolir yang ada minuman itu. Kemudian yang kedua, orang yang boleh datang ke situ itu adalah orang asing memang yang bukan Muslim, kira-kira begitu. Kecuali nggak tahu kalau di hotel, saya nggak paham ya. Itu yang pernah saya dengar seperti itu. Saya juga belum pernah ke tempatnya, tapi cuma itu cerita yang pernah saya dengar. Sehingga kriminalitas di Qatar itu sangat rendah sekali. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang masih produktif, monggo kalau mau ke Qatar atau putra-putrinya kalau mau ke Qatar itu, kalau menurut saya sangat direkomendasikan. Oke, monggo Bu. Boleh berkomen sedikit lagi Pak Ali. Jadi Pak Ali ya rata-rata yang senior kami yang kerja di sana juga sampai pensiun, artinya sampai bermenantu orang sana. Yang saya ingin tanyakan berarti Pak Ali merasakan hidup di negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kami harapkan semoga di Indonesia juga terjadi Pak Ali. Insyaallah. Iya, insya Allah, amin 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 ya rabbal alamin Bu. Ya selama kita jadi memang begini, apa yang disampaikan Pak Edi tadi juga menggelitik saya. Jadi berita tentang Indonesia itu dengan teknologi informasi saat ini itu nyaris nggak beda yang diterima Ibu Murni di Pondok Indah atau yang diterima oleh Ustadz Fadian di Pondok Indah dan sebagainya, dengan yang diterima oleh kita di Qatar ini mungkin hampir sama waktunya dengan teknologi informasi ini. Jadi keadaan demokrasi di Indonesia, bagaimana demokrasi ini dan sebagainya, itu kita juga ngikutin, sehingga bagi kita itu seperti transparan begitu aja. Nah, ya kita lepaskan dari keadaan di sana. Ya kita sebagai warga, kita juga menurut saya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang seperti yang Ibu Muri tadi sampaikan, badatun, thayyibatun, warabun ghafur. Sebenarnya di Indonesia kalau menurut saya peluangnya itu sangat besar. Insya Allah di Indonesia itu kehidupan beragama dan sebagainya, bertetangga,
bahkan ada nilai-nilai di Indonesia yang mungkin lebih mengakar, seperti bagaimana masyarakat Indonesia bergotong royong dan sebagainya. Itu lebih mengakar, dan kehidupan ke masjid dan sebagainya di Indonesia itu, saya kemarin itu agak merinding ini Bu, ketika melihat pertandingan Indonesia lawan Ekuador, di mana di situ itu ada supporter santri. Wah, itu Masya Allah, itu menurut saya itu satu 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 warna yang pertama kali saya lihat, apa dipublikasikan ke seluruh dunia, bahwa ada namanya supporter santri. Dan ini dalam sejarah di Indonesia pun saya juga baru melihat ada penonton sepak bola event Piala Dunia mendeklar mereka itu supporter santri dengan spanduk yang sangat panjang. Dan saya juga senang apa yang dilakukan itu adalah Mars Perjuangan. Memang kebetulan ya Lalwaton, ya kan, ya Lalwaton, tapi isinya itu adalah lebih ke arah bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme itu kan, kalau kita lihat. Jadi itu insya Allah Indonesia pada track yang baik untuk itu. Boleh saya tanya, ini sangat bagus ya Pak Fadian. Satu lagi nih, berarti tadi dari pertanyaan dari Bu Murni. Berarti ini kita jadi bisa belajar ya dari negara yang majoriti pasti Muslim ya. Berarti kan tingkat toleransinya tinggi ya Pak, sampai mendirikan gereja di sana. Sedangkan kita kan masih ada ya beberapa ya golongan masyarakat kita malah menghalangi itu ya, bahkan di sana seperti Pak Ali Mustafa yang non citizen dihargai, kemudian mereka mempunyai semboyan bahwa kemajuan itu bahkan dari para pendatang ya, itu kan luar biasa. Jadi toleransinya tinggi. Apakah bisa dikonfirmasi semacam begitu ya? Bahkan apalagi kalau di Dubai itu bahkan ya banyak juga bangsa Arab yang beragama Kristen Katolik ya, itu apakah juga banyak juga di Qatar itu yang warga negara Qatar kan pasti kan Arab ya kan, yang beragama non Muslim Pak. Jadi kita ingin tahu, jadi ini menjadi salah satu ya kita belajar gitu ya, bahwa mereka yang benar-benar negara Arab tapi tingkat toleransinya tinggi ya. Kembali bahwa kita juga yakin lah kita pada generasi muda, kalau Indonesia dimanage ya sebagai seorang pemimpin yang akhlakul karimah ya, meniru Nabi Muhammad SAW, saya yakinnya Indonesia akan menjadi baldatun warubun kafur. Itu saja ya, kita bisa dengan negara yang kecil, bayangkan luas negara Qatar itu Pulau Bali, padahal kita 27.000 pulau. Jadi kalau terbentang itu 8 negara. Mungkin Bu Murni kalau pernah kita ke sana itu kita 8 negara Ibu, Masya Allah. Jadi betapa besar Indonesia itu. Maka jangan dirusak oleh seorang pemimpin yang tidak berakhlakul karimah dengan baik. Ini jadi contoh baik ya. Jadi kita menjadi contoh seperti Bapak Ali Mustafa yang dari Kediri diterima dengan baik ya, bahkan 18 tahun. Ya selain pasti ya dolar di sana lebih baik dengan rupiah pasti ya, itu tidak munafik, tapi penghargaan sesuai dengan prestasi Bapak, saya yakin memiliki satu kompetensi yang tidak semua orang dimiliki, kan nggak mungkin ya. Itu aja, terima kasih. Mungkin itu tadi sharingnya Pak, mohon bisa diberikan sharingnya supaya rakyat Indonesia kita ini bisa mengerti kemajuan dari salah satu negara yang majority Muslim di sana. Terima kasih Pak Mulya Mustafa. Oke, baik. Ini saya tambahkan. Pak, ini boleh saya tambah? Sebentar. Ini Boleh ada. saya tambah? Oh, sebentar. Ini ada Pak Muhammad Effendi nih. Ini saudara kita yang pernah kerja di Qatar nih. Beliau pernah jadi direktur MRT. Masya Allah. Ini Pak Ali. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ini Pak Effendi pernah berapa tahun Pak Effendi di Qatar? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Effendi. Masya Allah. Ada guru saya juga di sini, Pak Edi Cahyono. Masya Allah. Ini MRT nih. Ya. Oh, Masya Allah, pernah jadi bintang tamu kita juga. Silakan, sudah kembali ke silakan Ya. Pak Effendi menceritakan. Sebelumnya saya menyapa Pak Ali, sahabat saya, udah jadi saudara saya lah. Juga salam kenal Pak Masum. Saya di Qatar memang bareng Pak Ali datangnya, cuma pulangnya duluan, dipulangkan. 12 tahun nih saya Pak di sana. Berapa tahun? 12 tahun, 2005 sampai 2017. Ya. Ya, tadi saya terima kasih Pak Ustadz Budi. Nah ini sebelumnya Pak Edi, kalau Pak Ali pulang ke Indonesia bisa minta
mengisi ceramah juga. Beliau juga Wah, ustadz ini. iya. Masya Allah, iya, iya, bagus sekali ya. Siap, Pondok Indah menerima Masjid Raya Pondok Indah, Pak Ustadz Ali Baik. Mustafa ya. Makasih. Ya, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, Pak Ustadz Masum itu persis yang saya alami. Bahkan saya sedikit menambahkan kalau senangnya, banyak senangnya di Qatar itu. Kalau saya tanya istri saya, anak-anak saya enakan tinggal di Doha atau di Jakarta, semuanya menjawab di Doha. Karena Masya Allah, tadi ya. aman segalanya, mudah. Bahkan kami alhamdulillah kalau tinggal di sana menambahkan dengan Pak Ali, saya pertama kali umroh dengan Pak Ali itu 2006. Setiap Masya tahun, Allah. ya setiap tahun kami bisa umroh di sana dengan mudahnya, Aduh, ya Allah. dengan biaya yang lebih murah, lebih cepat, dan kita Lebih cepat ya. ya mandiri. Kemudian Disubsidi memang ya Pak ya? Di pemerintah ya? Disubsidi ya Pak? enggak, kita bisa pergi sendiri Pak, cuma lebih gampang Hmm. di sana. Jadi kalau dengan Pak Ali kita sampai pernah tadi waktu dilihatkan peta apa Palestina tadi, saya jadi ingat saya pernah umroh pertama kali kami sampai ke Jordan Pak itu Pak. Jalan Masya Naik darat Allah. ya? mobil itu. Jalan darat, Jalan Pak. darat. Masya Allah, jalan darat Masya Pak Edi. Bisa Masya pakai Ya, Allah. kilometer mobil saya itu dari Doha umroh ke Jordan pulang lagi itu 5.000 kilo itu. Masya Allah. Kita butuh. Tapi Tapi kan langsung ganti mobil baru kan? Oh, iya. Tapi di sana senangnya jalannya bagus Pak. Jadi kita bisa jalan kadang-kadang kalau lagi iseng bisa sampai 200 km per jam juga bisa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, disampaikan Pak Ali tadi betul, Doha seperti itu. Saya cuma menambahkan memang di sana itu negaranya itu memang tidak membeda-bedakan kita. Saya dulu di Rasgas, di lebih swasta lagi di tempat Pak Ali. Jadi di Rasgas itu ada 56 nationalities Pak, zaman saya kerja di sana. Jadi kebayang, saya ketemu dengan orang-orang yang saya tidak terbayang sama sekali dari mana datangnya. Dan di sana kita dilayani sesuai dengan prestasi. Kebetulan saya dulu sempat membawahi malah ada 10 warga negara Pak di bawah saya. Dari orang Amerika, British, Scottish, Kanadian. Di Indonesia nggak bisa itu Pak. Di Indonesia kita selalu jadi bawaan orang bule. Di sana kita membawain orang bule Pak. Masya Allah, top eksekutif itu dah. Betul Pak. Bukan saya pintar Pak. Kebetulan di sana memang sesuai dengan prestasi gitu. Itu yang saya mau tambahkan sedikit saja Pak. Saya standby aja. Terima kasih guru saya Pak Edi ini selalu yang mengajari saya tentang Al-Quran Pak Ali. Amin, sama belajar bersama. Belajar bersama ini beliau guru saya juga ini. Oke, nanti saya ikut lagi Pak yang nada taksin lagi insya Allah. Alhamdulillah Pak. Dan saya salah satu penggemar MRT sampai saat ini Pak. Kalau ke kantor sekarang naik MRT ini, Masya Allah. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Pak Budi ini teman saya di Unpar Pak. Masya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih. Moga-moga silaturahim kita berkah ya, Masya Allah. Terima kasih Pak EPD, sukses dunia akhirat. Ya. Salam. Terus oke, ini muridnya Pak Edi juga, murid kita semua. Ini memang betul dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa langsung dijawab dari saudara-saudara kita memang di Qatar ya Pak Edi ya. Kita kan ini Qatar bantu apa enggak segala macam, tapi memang ada caranya, cara tersendiri lah gitu. Itulah gunanya kita hadir di online dunia, bisa tanya kabar sebenar-benarnya ya dari teman-teman langsung. Oke, terima kasih Pak Edi. Tadi mau dijawab langsung Pak Ali. Tadi pertanyaan terakhir Pak Edi ya. Silakan monggo Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi memang seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, Qatar itu merasa bisa membangun negaranya itu karena kedatangan para ekspatriat itu, sehingga itu menjadi kayak semacam mindset gitu, sehingga ketika ketemu kita dengan beliau-beliau itu merasa kita bisa membangun Qatar seperti ini karena kalian, karena para pendatang ini, sehingga saya tidak merasa bersaing dengan mereka. Mereka pun juga tidak melihat kita itu sebagai kompetitor, tapi kita itu adalah membantu mereka untuk membangun negaranya. Dan dan itu berbeda banget dengan keadaan kita misalnya ketika di Indonesia gitu, seperti yang tadi juga Pak Effendi menambahkan itu, bahwa di Indonesia kita ada
maksudnya bekerja di bawah misalnya gitu, apa atasan kita itu adalah para pendatang yang mungkin jauh lebih makmur misalnya gitu. Di sini enggak. Di sini itu memang orang lokalnya itu orang lokal malah dibayar lebih tinggi kemungkinannya itu dari para pendatang. Dan itu pun pendatang juga kalau kita melakukan survei ke apa dengan beberapa perusahaan di beberapa negara di Timur Tengah sini sebenarnya Qatar juga insya Allah nggak tertinggal gitu apa atau bahkan dibanding dengan beberapa negara itu mungkin Qatar termasuk masih tinggi. Itu pun juga bagaimana pemerintah itu mentreat warga lokalnya itu sangat luar biasa sehingga mereka itu yang kita dengar meskipun nggak tahu jumlahnya seperti apa mereka itu dapat yang lebih baik dan itu mungkin juga mempengaruhi attitude masyarakat sini apa penerimaan masyarakat sini orang lokal sini terhadap para ekspatriat itu jadi ekspatriat itu sama sekali bukan kompetitornya mereka dan mereka itu mempersiapkan dirinya untuk jenjang ke managerial leader kira-kira begitu. Nah, itu yang ini. Kemudian masalah toleransi tadi betul apa yang disampaikan Pak Edi bahwa insya Allah apa pemimpin-pemimpin Muslim itu melindungi hak-hak mereka, hak-hak orang-orang di luar Islam untuk beribadah, melakukan apa ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau pemimpin kita itu adalah pemimpin Muslim yang baik, insya Allah mereka akan melindungi semuanya. Itu yang saya pelajari dari sini, kira-kira begitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih ini. Oke, ini lanjut pertanyaan sudah angkat tangan lama nih, Ibu Marhawati. Silakan Bu. Mohon maaf nih menunggu lama nih pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawabannya panjang. Silakan Bu, sudah saya unmute. Moga Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali mendengar saudara-saudara kita bangsa Indonesia yang sukses di Qatar. Alhamdulillah saya pernah stop over di Qatar Februari lalu setelah balik dari Turki. Dan pengalaman yang saya dapatkan adalah pada saat mau naik public transport, ternyata semua public transport di Qatar kalau kita bisa mengakses webnya itu adalah free of charge. Nah itu satu indikator negara maju. Kemudian pertanyaan saya ada dua, adalah bahwa tadi dikatakan peluang kerja di Qatar sangat membahagiakan bagi mereka yang punya kompetensi. Kira-kira Pak, anak-anak kita, saya dosen di universitas, banyak anak-anak yang kita hasilkan, kira-kira untuk mempersiapkan mereka bisa accepted sebagai tenaga kerja di Qatar, requirement apa yang harus dipersyaratkan selain bahasa? Kira-kira kompetensi-kompetensi apa saja? Kemudian yang kedua, tadi oleh Pak Effendi dijelaskan bahwa Qatar ke Mekah memungkinkan untuk umrah lewat darat. Nah, kalau misalnya kami dari Indonesia mau stop over di Qatar untuk bisa berumrah ke Mekah, apakah jalan seperti itu dimungkinkan atau bagaimana? Karena sekarang ada kemudahan yang Mekah tawarkan untuk bisa masuk lewat berbagai jalur juga terhadap mereka yang stop over dalam perjalanan kalau menggunakan flight Saudi Arabia. Kira-kira adakah jalan seperti itu bisa kita tempuh sambil menikmati indahnya Qatar, juga mungkin negara-negara Arab lainnya, dan bisa juga berumrah. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marhawati. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertama, ya, pertanyaannya pengen kita jalan ke sana nih, jalan darat ya Bu. Insya Allah keindahan-keindahan dan apa namanya pendekatan. Silakan monggo Pak Ali. Iya, Ustadz Edi betul itu. Jadi apa memang harus begitu. Ukhuwah apa Islamiyah itu kadang-kadang semakin
semakin subur ketika kita ada silaturahim seperti ini. Jadi pertama mengenai requirement kalau mau kerja di sini, Bu Murni, Bu Marhawati yang seorang pengajar ini juga pasti sangat senang kalau anak didiknya, putra didiknya itu juga menyebut mana-mana. Pertama begini Bu, rata-rata di sini itu yang diharapkan dari para pendatang itu adalah yang sudah berpengalaman. Jadi dan sebaliknya untuk fresh graduate itu jarang bisa bekerja di sini di sektor yang maksudnya sektor kayak sektor migas dan sebagainya, mungkin juga perbankan ya. Tetapi kalau sektor pendidikan itu nggak masalah, anak fresh graduate nggak masalah. Termasuk anak saya dulu ketika lulus dari Indonesia dan Australia kemudian ke sini menjadi asisten teacher itu bisa langsung. Tetapi kalau di industri misalnya migas itu kalau backgroundnya IT Bu, itu pengalaman minimal 5 tahun. Jadi kalau saya boleh saran putra putri didiknya dari Ibu Marhawati itu cari pengalaman di Indonesia yang kira-kira backgroundnya itu kurang lebih sama, tracknya sama. Misalnya kalau beliau pengen kerja di sektor IT, di Indonesia sektor IT, apakah di IBM atau di Oracle atau di misalnya di inilah metadata dan sebagainya. Nanti setelah 5 tahun itu bisa melamar ke sini. Tetapi juga ada juga yang baru beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun itu keterima juga ada. Tapi itu termasuk jarang. Nah, kalau background-nya itu misalnya geoscience, background saya geologi, saya kerjanya sebagai petrofisikis, itu minimal pengalaman sekitar 8 tahun. Dulu saya masuk ke sini itu setelah pengalaman sekitar 15 tahun di Indonesia lah kira-kira. Jadi memang yang berpengalaman yang dicari di sini, yang ini. Jadi kalau belum ini belum lulus itu dianjurkan untuk bekerja di Indonesia dulu dalam bidang yang kira-kira sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk umroh dari Qatar. Kebetulan baru minggu kemarin 2 minggu yang lalu kira-kira itu rumah yang dempet dengan saya ini keluarganya dari Bogor datang. Ada beberapa orang dari Bogor, ada beberapa orang datang terus ya nginep dulu di sini beberapa malam. Nah, setelah itu berangkat umroh dari sini. Jadi tiket Qatar dulu mungkin gitu. Nah, jadi berhenti nginep di sini beberapa hari, ya udah jalan menikmati Qatar ya kan. Habis itu berangkat dari sini lagi terbang ke sana ke dan sepulang dari Madinah pun pakai tiket Qatar Air yang stop over 17 jam atau apa, masih mampir Qatar lagi. Jadi masih bisa istirahat dulu semalam di Qatar, besoknya baru berangkat lagi ke Indonesia ngelanjut. Itu dimungkinkan. Malah kalau zaman dulu almarhumah ibu saya itu dari Indonesia datang ke sini, habis itu kita umroh dari sini pakai darat. Itu bisa dulu. Kalau sekarang saya belum nggak pakai darat, itu udah beberapa tahun ini nggak pakai darat. Kalau dulu-dulu seperti sama Pak Fendi sampai ke Jordan itu memang pakai darat itu. Nah, jadi intinya Ibu Marhawati untuk umroh stopover di Qatar itu terbuka. Oh, itu malah masih baru 2 minggu kemarin kira-kira. Tetangga yang rumahnya itu di sini tuh rumah itu modelnya couple, 2 dempet gitu. Jadi dua pasangan-pasangan kayak gitu. Nah, pas pasangan saya itu adalah dari Bogor, keluarganya dari Bogor datang ya udah nginep beberapa hari di sini, habis itu berangkat umroh dari sini. Bisa Bu, silakan Bapak Ibu nanti kalau mau tindak umroh dari Qatar, kira-kira bisa seperti itu. Ya, Atau bagus. Bu, Bu mungkin bisa tanya ke airline-nya kalau itu pakai Saudia misalnya gitu, boleh nggak stopover misalnya lebih dari 24 jam nanti mau stay overnight di Qatar. Iya. Pak Ali, boleh saya tambahkan? Ini ada informasi tentang umroh. Jadi kebetulan saya kan di sini kerjanya imam ya. Jadi kalau muadzin itu kerjanya cuma pas azan sholat aja lah.
Nah, banyak waktu Ya. kosong. Aha. Nah, kebetulan mertua saya juga sekarang lagi di sini dan 2 minggu lalu umroh melalui darat pakai bus itu 10 Oh, hari Wah, gitu. iya. Dan bisa Bagus apa? dia. Dan saya kebetulan membantu jamaah-jamaah Indonesia buat grup gitu ya. Jadi kayak misalkan besok Desember tanggal 22 itu sudah 45 orang yang mendaftar untuk umroh lewat darat pakai bus Hmm. dan mereka bawa keluarganya dari Indonesia. Masya Allah. Gitu. Masya Dan yang Allah. kedua ada juga di sini jamaah apa ya, ada teman-teman kita dari jamaah tablik gitu. Jamaah tablik ke Indonesia ada 10 orang, mereka pulangnya umroh lewat apa? Lewat Qatar naik bus, terus dari Saudi dia pulang langsung ke Indonesia. Jadi nggak balik lagi ke Qatar. Iya. Ya gitu. Dan kebetulan Bu saya di sini karena dari pagi sampai zuhur nggak ada kerjaan. Besok tanggal 14 ada grup apa travel dari Indonesia. Itu ada 50 rombongan yang stopover di Qatar, satu hari dia nginep dan apa jadi tanggal 14 landing di Qatar, tanggal 15 sorenya baru ke Saudi dan saya di sini bantu untuk handling hotel atau bus gitu dan makan dan sekaligus menggait mereka gitu. boleh. Ya, jadi Jadi itu sebulan rata-rata saya dapat apa ya, membantu teman-teman travel itu ada 20-an. Sekarang nih orang-orang travel Indonesia itu banyak yang apa ya, kenapa travel itu milih Qatar Airways karena kan Qatar Airways itu apa prinsipnya dia direct apa transit ya. Pesawat transit biasanya lebih murah daripada pesawat direct. Misalkan Saudi Airlines. Tetapi travel itu membuat judulnya umroh plus Qatar gitu. Artinya apa? Biaya lebih murah tapi jamaah itu dibikin senang gitu. Satu hari Qatar itu nggak besar, jadi satu hari udah selesai semua. Wah, boleh. Gitu. Boleh nih, Jadi Pak Edi, kita buat Boleh Pak Fadian. pejuang Pak subuh. Budi, saya boleh tambahkan. Oke, silakan. Ini ada Pak Effendi nih, ini mau menambahkan juga nih tentang recruitment tadi. Silakan nih, sahabat Qatar mengeksplor mana Qatar. Silakan Pak Effendi. Ya, mungkin saya jawab dulu yang kedua tadi yang soal doa apa ibadah umroh tadi. Kalau kami dengan Pak Ali itu memang selalu mandiri, Bu. Marawati kita ngurus semuanya sendiri. Jadi kita naik pesawat sendiri, hotel sendiri. Nah, ini saya memang teman kita yang dulu di Qatar, sekarang Ibu juga bisa ada pilihan lain, Bu. Ibu bisa beli tiket sendiri, beli hotel sendiri, dia hanya menyediakan visa. Jadi Ibu bisa berangkat dengan Pak Budi, dengan Pak Edi, pilih hotel di mana. Kalau kami lakukan di Qatar seperti itu. Jadi kami bisa punya hotel di depan Masjidil Haram, di depan Masjid Nabawi. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Itu Bu, ada pilihan lain lagi, pilihan ketiga nih. Dari Indonesia ini Bu, dari Jakarta berangkatnya. Nah, kebetulan teman saya kerja di Kedubes dulu. Nah, soal requirement yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, saya dulu masuk ke sana tuh dulu lebih ketat Bu requirement-nya. Saya dulu background saya teknik sipil. Jadi saya memang di project untuk onshore dan offshore di oil and gas. Nah, itu saya dulu 14 tahun pengalaman di perusahaan asing di Jakarta, di Indonesia. Memang requirement-nya nggak tahu, masih nggak nih Pak Ali. Dulu kita kalau tanda tangan kontrak, kita itu tidak hanya kerja, Bu. Kita harus menjadi mentor anak-anak lokal, orang-orang Qatari. Dia disiapkan bukan untuk menggantikan kita. Saya harus siapkan dia untuk menjadi bos saya, Bu. Itu yang kita harus lakukan. Ya, betul. Begitu, jadi, alhamdulillah, karena pekerjaan konstruksi itu pekerjaan kotor, yang banyak debu, mereka setelah saya jadi mentor, mereka nggak mau, mereka pindah ke kantor. Mereka senang di tempat yang bersih-bersih. Jadi, saya nggak pernah diganti dulu. Nah, kemudian Bu, soal yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, gaji tadi, betul, itu gaji itu, saya pengalaman 14 tahun, setelah anak itu saya sebut menti selesai saya didik, jadi 3 tahun siap, gajinya itu sama dengan saya, Bu. Itu kebayang nggak? Saya yang sudah pengalaman 17 tahun, itu anak baru lulus, baru 3 tahun, gajinya sudah sama kita. Itu hebatnya negara Qatar. Jadi,
mereka itu betul yang disampaikan Pak Ali. Mereka tidak merasa kita ini saingan. Mereka itu merasa memang kita ini punya kontribusi besar. Makanya tadi saya bilang, saya pun punya bawahan tuh orang-orang bule-bule itu banyak. Nggak satu dua, banyak. Nah, terakhir saya mau tambahkan nih kepada Pak Edi tadi yang mengagumi MRT. MRT itu kan saya Direktur Operasi dan Pemeliharaan. Cara kerja yang saya terapkan di MRT, alhamdulillah sampai saat ini operasinya bagus, bersih, aman, rapi. Itu pengalaman dari saya waktu di Qatar. Jadi Masya Allah, saya belajar banyak di Qatar. Kemudian saya terapkan di MRT. Insya Allah nih penerus saya bisa meneruskan bahwa MRT akan tetap aman, selamat, bersih, dan lain-lain. Demikian, Pak Ali. Masya Allah, terima Dan kasih. jujur, ini Pak, saya 2 tahun mengikutinya itu 2 tahun punctual. Nah, ini luar biasa ya. Jadi on time terus, tidak pernah ada delay. Ini luar biasa, saya mengakui juga. Dan very clean dan very safety. Ini fakta. Terima kasih, Pak. Ya, luar On time biasa, Pak. performance MRT dari sejak operasi Maret 2009 sampai hari ini, Pak, 99,9%, Pak. Masya Allah. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih Pak Effendi. Sepertinya Masya Allah ini banyak teman-teman yang sharing ya tentang boleh dibilang tentang keindahan ilham. Silakan Pak Maksum kalau mau nambahkan. Ya, kalau tadi Pak Ali dan Pak Effendi memberikan informasi tentang bagaimana requirement untuk migas, saya ingin memberikan informasi juga. Mungkin ada saudara-saudara Bapak atau ustadz-ustadz. Ini saya kan di sini kebetulan saya ditugaskan untuk menjadi petugas masjid lah, petugas masjid di Qatar, dan alhamdulillah saya bisa dikatakan PNS Qatar. Jadi saya dapat SK dari Kementerian Agama Qatar dan di masa kerja saya sampai usia 60 tahun di sini. Masya Allah. Ya, jadi kalau mungkin ada saudara bapak yang hafiz Quran, mau daftar gitu bisa langsung ke Qatar di Kementerian Agama. Syaratnya cukup hafal Quran, yang dia menguasai tajwid dan lagunya begitu. Nanti dia tes, kalau lulus ya langsung diterima. Dan itu cuma itu aja. Bahkan ada teman kita yang jadi imam, dia nggak bisa bahasa Arab tapi ditempatkan di tempat yang sangat strategis, atau kalau di Indonesia seperti Pantai Indah Kapuk lah. Kalau di Qatar itu di Depel namanya. Beliau orang Serang, beliau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, tapi suaranya bagus, baca Al-Qurannya bagus, beliau jadi imam di sana. Itu artinya di Qatar itu ketika membutuhkan karyawan atau pegawai yang sesuai dengan yang dibutuhkan, itu tesnya proporsional gitu, nggak harus yang terlalu banyak gitu. Kayak misalkan saya nggak ada syarat S1, S2, S3, nggak ada. Apa kan kalau imam itu kan di dalam hadis ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Jadikanlah imam di suatu kaum itu orang yang paling banyak hafalannya. Gitu kan. Yang kedua yang paling tahu tentang sunnah atau agama. Maka itulah syaratnya. Yang penting hafal Quran dan dia bagus suaranya, ke sini insya Allah jadi PNS Qatar. Dan kita alhamdulillah kita disedia rumah dikasih, rumah diberikan oleh Kementerian Qatar, bahkan sampai listrik pun saya nggak bayar. Jadi saya gaji itu cukup memikirkan orang tua di Indonesia aja, gaji buat ngirim orang tua. Bahkan makanan saya juga nggak beli, karena masyarakat di sekitar masjid itu berbondong-bondong memberikan kita lauk pauk. Bahkan ada jamaah itu yang setiap bulannya memberikan saya 2.000 real atau kira-kira 9 juta gitu untuk membelikan lauk pauk. Jadi bentuknya voucher lulu, super di sini supermarket kayak di Indonesia kayak hypermart gitulah. Di sini lulu ada, di Indonesia juga udah ada lulu sepertinya. Nah, itu saya diberikan setiap bulan sama dia 2.000 untuk untuk beli bahan-bahan makanan seperti itu. Jadi ya begitulah nikmatnya di negara yang Allah berikan dia kelebihan, karena rajanya juga baik terhadap rakyatnya. Bahkan kita yang bukan rakyatnya diberikan yang lebih menurut saya. Jadi kita jangankan rakyatnya, saya yang bukan rakyatnya sama rajanya itu sangat cinta gitu.
Bagaimana dia memikirkan rakyatnya. Saya kebetulan partner saya orang Qatar. Itu ada Syekh Ali Al-Marri. Dia itu kerjanya sama dengan saya. Bahkan mungkin saya lebih capek ya. Karena dia suka paginya itu kerja sebagai army. Dia gajinya lebih 3 kali lipat dibanding saya, Pak. 3 kali lipat. Padahal dia itu kerjanya banyak saya. Begitulah negara memberikan fasilitas terhadap warga negaranya. Dan dia pagi kerja di army sebagai mungkin ustadznya lah di army. Itu gajinya yang saya tahu dari anaknya kira-kira 80.000. 80.000 itu kali katakanlah 4.000. Sudah berapa itu? 320 juta. Padahal dia kerjanya cuma ceramah-ceramah doang di masjid. Begitu di masjid di army gitu. Bagaimana di sini kita juga sebagai pendatang, ya udahlah nggak apa-apa, wajar lah dia warga negaranya. Toh saya juga alhamdulillah dengan gaji yang saya dapat, ya dengan tanda kutip alhamdulillah saya agak lebih besar daripada teman-teman yang seprofesi dengan saya, katakanlah di negara lain. Atau saya bandingkan dengan imam-imam yang ada di Gulf, misalkan di Saudi, di Emirat atau di Jordan gitu. Ya alhamdulillah kita dapat lebih baik gitu. Nah begitulah di Qatar gitu. Bagaimana pemerintah Qatar itu memberikan menjadikan raja rakyatnya di negaranya sendiri. Dan alhamdulillah karena di Al-Quran itu ada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Apabila ada suatu qarya atau kota atau negara yang dia bertakwa dan beriman kepada Allah, maka Allah akan menurunkan barakatin minas sama, keberkahan dari langit. Dan saya melihat sendiri, tadi juga saya mau menambahkan tentang toleransi beragama misalkan. Kebetulan saya seminggu yang lalu menggait ada salah satu pengamat politik Timur Tengah yang suka diundang sama TV One, Dr. Mula Warman namanya. Beliau terkejut dengan apa yang dia saksikan di sini. Karena saya ajak dia ke namanya religious complex, atau kalau di bahasa Arab kan itu Mujammal Adyan. Di situ tuh ada tempat ibadah orang Hindu, tempat ibadah orang Buddha gitu. Dengan yang berita yang selama ini teman-teman tahu, Qatar mungkin karena di sini melindungi teman-teman dari Hamas, wah ini melindungi teroris. Enggak seperti itu, walaupun dan Hamas memang juga bukan teroris gitu. Jadi Qatar dia melindungi semua yang menurut dia itu benar gitu. Bahkan fenomenanya di sini yang saya tahu statistik non muslim itu lebih banyak daripada warga muslim. Karena kenapa di Qatar itu warga Qatar aja cuma populasinya itu cuma 400 ribuan. Sedangkan pekerjaannya kebanyakan populasi tertinggi di sini orang India. India itu kan mayoritas agamanya Hindu kan ya. Terus teman-teman dari Filipina juga banyak di sini yang mana mayoritas agama dari negara Filipina itu Kristen. Seperti itu Pak. Jadi di Qatar inilah negara rahmatan Islam, rahmatan lil alamin gitu. Karena walaupun dia menjadi pemerintahnya yang memegang pengaturan atau peraturan-peraturan negara, tapi dia tetap melindungi orang-orang yang tidak sama agamanya. Di sini kita hidup dengan damai, nggak ada kejahatan. Bahkan saking nggak ada kejahatannya saya di sini, kayaknya merasa nggak ada setan gitu di sini, nggak ada hantu, nggak ada kuntilanak gitu. Jadi kalau ke Indonesia Pak. Kalau misalkan setannya pindah ke Jakarta. Pak, misalkan kalau di Indonesia nih dulu saya dulu imam di Komplek Bulog di Jatiwarna. Jadi kalau buka masjid itu kayaknya merinding gitu Pak ya. Biasanya masjid kan kayak gitu ya. Di sini nggak ada merinding-merindingnya kita. Kayak
Saya saking aman itu bisa keluar jam berapa? Jam 2 nggak ada takut begal saya, Pak. Masya Saya Allah. keluar jam 2 nggak ada begal-begalan sini. Bahkan Iya. mobil saya nggak pernah kunci. Mobil saya nggak pernah kunci. Gitu. Saking amannya. Kalau apa musim panas. Jadi warga Qatar itu kan kalau sholat Jumat itu bawa mobil. Kalau musim panas mereka nggak matiin itu mobilnya, Pak. Kenapa? Karena kalau dia matiin takut AC-nya mati terus panas keluar dari masjid. Jadi ketika dia sholat Jumat itu masih nyala mobilnya. Dia sholat Jumat mendengarkan. Apalagi artinya gini ya, jangankan berpikir sendalnya hilang, mobilnya aja dia nyalain, Pak. Dia sambil sholat di dalam. Artinya jadi saya punya pengalaman waktu pertama saya ke Qatar. Saya kan 3 tahun nggak pulang ya. Terus kita hidup aman di Qatar. Terus saya pulang ke Indonesia. Terus kebetulan hari Jumat, jadi saya landing hari Jumat. Terus saya mampir gitu di masjid. Nah saya udah biasa aja masuk masjid. Nah pas saya keluar masjid, innalillah, senjata hilang. Karena disenengin, karena tahu itu punyanya orang Qatar. Itu bukan mobilnya. Masya Allah. Saya baru sadar, aduh saya tidak di Indonesia lagi ternyata ya. Masih ada. Masya Allah. Ya, bagus lah. Ya. Pengalaman saya ini udah 8 tahun ya dari 2015, tapi masih merasa baru berapa bulan gitu. Karena kita berkegiatan gitu, kita di sini happy. Dulu saya waktu datang ke Qatar saya beratnya 70, Pak. Ini sekarang kayak gini nih, Pak. Jadi sekarang saya sudah Pak Maksum, ya tadi para pemimpin Qatar kan memikirkan rakyatnya ya. Kalau sekarang baru di Indonesia ini pemimpin memikirkan anaknya, Pak, tidak mikir rakyatnya. Baik. Pak, Masya Allah. karena di Qatar itu, di Qatar kan kerajaan sistemnya. Jadi nggak ada KPK-nya. Emir Qatar itu, iya Emir Qatar, saking dia nggak diawasin keuangan. Sekarang Emir itu kalau mungkin ya, ini pengawasan saya kalau ngeliat uang udah mual dia gitu. Udah mual. Karena udah kebanyakan uangnya, Pak. Jadi coba bayangkan nanti habis ini Ramadan, dikit lagi Ramadan, itu Emir dia bayar zakatnya untuk membayarkan utang seluruh rakyatnya. Masya Allah. Makanya mungkin ya saya berbicara dengan teman-teman Qatari gitu kan, saya Qatari. Mereka nih sekarang ada katanya di politik siasat rakyat orang Qatar. Dia ngambil mobil nih sekarang, misalkan Land Cruiser atau Lexus ya kan. Berarti kan dari Ramadan ini mungkin 3 bulan lah dia nyicil gitu kan. Nanti pas Ramadan dia laporan punya hutang cicilan mobil, dilunasin lah itu sama Emir. Enak aja. Masya Allah. Ini bisa menghadirkan nih Pak Maksum sebagai stand up. Oh iya, ini luar biasa. Jadi untuk contoh Pak Maksum, satu lagi tadi kan, kalau di sana sudah muak lihat uang ya, justru kita mendapatkan uang dengan cara merubah undang-undang, Pak. Masya Allah. Karena gini Pak, ini saya amati ya, raja itu ibaratnya kan dia punya masa kepemimpinan sampai dia mati ya. Artinya kalau ibarat Bapak nih di Pondok Indah, di Masjid Pondok Indah, Bapak punya rumah, Bapak kalau bocor sedikit gimana Pak? Langsung dibenerin kan? Maaf aja, politik kita di Indonesia dengan demokrasi, presiden kita tuh ngontrak doang 5 tahun 10 tahun. Sekarang maaf ya, presiden misalkan mau berhenti tahun depan, misalkan ada yang bocor-bocor, dibenerin nggak? Nanti aja nunggu ada yang kontrak baru lagi, ada orang yang kontrak baru lagi gitu kan, karena dia ngontrak gitu. Tapi kalau raja di Qatar itu rumahnya sendiri, jadi kalau ada bocor, Bapak kalau ada bocor gimana? Langsung ditambal gitu kan, karena
aman sepenuhnya. Ya, Itu makanya Pak, itu kalau apa kita ini? minta periodenya ditambah, Pak. Supaya terus. Masya Allah. Wah, ini kok Makanya sama ini, Masya Sangat, Allah. sangat Tapi menarik. beda ini. Kata-katanya sangat menarik. Mungkin sudah tidak ada setan di sana, Pak Edi. Masya Allah. Setannya ya pindah ini. Ya, Jangankan Masya Allah. sandal, jangan ini mobil aja Pak, nggak hilang. pengalaman saya punya pengalaman pribadi. Menarik, Ini menarik. kebetulan saya punya naik mobil saya ini Kia Carnival. Ya. Itu waktu itu saya punya mobil rusak. Jamaah ngelihat dari jauh katanya mobil saya rusak. Ini dibeliin Pak. Mobil saya dibeli nih Kia Carnival pada waktu itu tahun Nah, itu, 2011. Jadi itu dia Pak. beliin kayak orang ngasih kue aja gitu. Nih Ustaz, Syekh, ini mobil saya kasih kamu. Saya kaget juga lah. Oh, ini jadi dia bukan mobil dia yang bekas terus dikasih ke saya, enggak. Tapi dia beli mobil sengaja untuk buat saya. Gitu. Masya Karena dia Allah. tahu imamnya. Yang kedua, saya pernah kena hacker. Kira-kira saya waktu itu 3.000 real. 3.000 real kali 4.000, 12 juta lah ya. Ceritanya saya mengadu dengan salah satu jamaah saya itu polisi. Polisi di Qatar. Saya bilang, saya mau ngelapor ini di mana tempat saya ngelapor atau cybercrime gitulah ya, polisi yang menangani itu. Dia kasih tahu kamu harus ke sana. Tapi di luar itu saya nggak tahu, dia ngadu dengan jamaah-jamaah Qatar gitu. Nah terus dia itu jamaah tahu, terus jamaah itu kayak menggalang dana, bukan menggalang dana sih. Mereka perorangan itu ngasih ke saya melalui supirnya. Tapi ada beberapa jamaah gitu Pak, mungkin lebih dari 10. Terus sampai saya bilang ke supirnya, ini udah cukup nih dari Syekh ini ngasih saya. Udah cukup, bilang aja ke Syekh kamu. Saya udah nggak butuh lagi, udah diganti sama Syekh yang lain. Kata dia, udah nggak apa-apa, ini rezeki kamu, kata Syekh, kata majikan dia. Itu dikumpul Pak jadi 18.000. 18.000 kali 4 itu berapa ya? 36, 72 juta. Artinya saya kena hacker 18 juta dikasih 72 juta. Bagaimana saya ini pengen kena hacker tiap bulan, Pak? Saya pengen kena hacker tiap bulan. Gara-gara Yaudah kita pindah semua ke Qatar ini Pak, kalau gitu. Atau Qatar pindahkan ke sini Pak. Kalau Qatar ke Indonesia ya. Jadi Masya Allah. kalau kena hacker malah jadi untung saya gitu kan. Jadi pengen kena tiap bulan saya gitu. Nah itu pengalaman-pengalaman yang di luar dugaan gitu. Kita hidup di negara Qatar yang memang notabene mereka sudah makmur ya. Mereka punya gaji dari warga negara aja dia punya gaji. Jadi kita imam masjid Pak punya rumah yang dikasih proporsional. Misalkan saya punya anak 2 nih. Sekarang saya dikasih kamar 2. Jadi buat saya dan istri sama anak 2. Kalau anaknya 6 itu dikasih rumah lebih besar lagi. Makanya imam kalau pengen rumahnya gede pada bikin anak banyak Pak. Karena pengen rumahnya gede itu. Imam pengen dikasih gede, dia pada anaknya ada yang 6. Ya memang kenyataan dikasih kamar sesuai dengan jumlah keluarganya gitu. Jadi semakin banyak anak semakin besar rumahnya gitu Pak. Banyak anak. Saya jadi berapi-api nih karena saya gimana ya, gemes gitu Pak. Itu gemes karena saya pengen teman-teman saya yang seprofesi di Indonesia itu dikasih fasilitas yang sama dengan saya gitu. Kita kan di sini semua masjid itu dikelola oleh negara. Bisa orang Qatari membuat masjid pribadi, misalkan dia orang kaya, dia buat masjid sendiri. Bisa, tapi setelah dia udah jadi masjidnya dikasih oleh negara. Jadi semua petugas dari cleaning service, dari muadzin, dari imam itu semua digaji sama negara. Gitu. Terus Pak, saya ini jadi nggak ada takmir di masjid ini tuh, nggak ada takmir, nggak ada kotak amal. Nah saya penguasa masjid, penguasa masjidnya. Jadi kita ditugasin kalau ada yang rusak-rusak, misalkan lampu rusak atau pintu rusak, itu kita harus melapor. Misalkan kejadian saya pada beberapa tahun yang lalu, itu ada lampu yang rusak di pojok yang orang nggak pernah datang ke situ. Artinya nggak jadi bahan perhatian lah. Saya nggak tahu kan di sini kita tuh ada petugas pengawas. Jadi kita ada pengawasnya. Dia marahin saya gitu. Itu ada lampu mati katanya.
wah saya nggak tahu gitu kan. Kamu harus bilang lampu mati, kamu tahu harus bilang lampu mati, kita diomelin nggak bilang Pak. Maaf nih, saya dulu punya pengalaman di Indonesia. Saya jadi imam juga, lampu mati sih udah nggak ada sama tapi ini sebulan nggak diganti-ganti. Gitu, ini perbedaannya gitu kan. Masya Allah. Jadi Pak kita Masum, ada lampu nggak mati. koruptor yang ditangkap di sana, Pak? Pak Masum, koruptor yang ditangkap di negara Qatar ada nggak? Wah, saya kurang tahu Pak, karena Qatar itu untuk pemerintahan yang sifatnya aib gitu ya, itu ditutupi Pak di sini. Bahkan kalau misalkan kita ketemu ada kecelakaan terus kita foto, kita ditangkap. Misalkan ada kecelakaan di depan saya tabrakan, terus kita berhenti foto, ditangkap, nggak boleh. Nah, cuma yang saya tahu ini ada pengalaman, karena di sini kan bikin SIM itu mahal Pak ya, bikin SIM itu mahal. Itu dan nggak objektif gitu, yang dia bisa nyetir ya dia lulus, kalau nggak lulus. Sampai ada saya dengar orang Filipina, dia itu nggak lulus, akhirnya dia jengkel, dia bilang gini ke polisinya, berapa saya harus bayar biar lulus, berapa kita bayar, di Borgol Pak, di Borgol. Iya, nggak ada. Tiba-tiba polisi bilang ada yang bisa dibantu, nggak ada di sini Pak. Jadi polisi nggak ada tawaran-tawaran ada yang bisa dibantu, itu nggak ada. Bahkan ketika ada orang tes dia lulus, padahal lulusnya itu secara normal gitu. Nah dia ini karena ini bikin SIM itu, sampai teman saya yang S2 di Saudi, dia bilang lebih senang dapat SIM Qatar daripada S2 di Saudi. Saking susahnya dapat SIM di Qatar itu Pak. Jadi dia itu ada kan orang itu dia suka karena dia lulus dapat SIM, sehingga dia pengen terima kasih sama polisi. Dia kasih jam itu polisi, padahal setelah lulus loh. Itu dianggap ini suap di sini, ditangkap orang itu sama polisi sama polisi yang dia kasih jam itu. Hampir sama lah, hampir sama Pak, hampir sama. Iya. Allah. Dunia terbalik ya, dunia terbalik di masalah. Pak, kalau suap itu sebelum dia lulus, dia kasih jam, mungkin itu suap. Ini udah lulus, udah normal. Jadi dia itu awalnya normal, cuma dia pengen tertanda cendera mata aja gitu, karena dia bersyukur gitu. Akhirnya dia ngasih jam, ditangkap juga Pak. Jadi di sini tuh, Masya Allah, akhlakul karimahnya sudah luar biasa ya. Akhlakul karimahnya, karena di dalam Al-Quran itu kan dikatakan gini, di surat Quraisy, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kalau masyarakat itu udah diberikan kekenyangan sama pemerintah, maka keamanan akan tercapai gitu. Kehidupan bernegara yang baik itu akan tercapai, karena sebenarnya rakyat itu sebagai rakyat itu nggak minta yang macam-macam Pak, asal perut kita kenyang, terus sekolah anak dijamin, kesehatan dijamin, udah cukup. Mau presiden atau raja sampai mati terserah lah, yang penting itu yang primer kita terpenuhi. Dan di Qatar itu ada gitu Pak, di Qatar ada kayak misalkan kita di sini kesehatan misalkan, itu bayar kartu health card itu cuma 100 real setahun, 400.000 kira-kira. Itu semua penyakit atau ketika kita sakit berobat gratis Pak, gitu. Obatnya dikasih juga yang terbaik. Bahkan saya dengar dari orang Qatar, ceritanya saya kan karena saya imam masjid ya, jadi sering bersinggungan dengan orang-orang Qatar yang dia itu jamaah masjid saya. Dia bilang gini, Masum, kamu tenang aja di sini. Kalau kamu sakit katanya, terus kamu sakit, pokoknya obat semua gratis di sini. Bahkan katanya kalau kamu obatnya nggak ada di sini, dicari di keliling dunia bagaimana obat kamu itu bisa didapat, atau dokternya didatengin dari negara-negara yang memang ahlinya. Dan itu emang kenyataan. Saya ada teman, mungkin temannya Pak Ali juga, yaitu Pak Yuli. Beliau kena kanker gitu. Nah itu sampai sembuh loh. Dia bilang kemarin sama saya udah udah hilang sekarang kankernya. Karena pengobatannya itu memang nggak ada intrik-intrik gitu. Artinya nunggu dibayar baru diobatin, enggak. Pokoknya dia sakit udah diobatin. Karena nggak nunggu bayaran. Maaf kalau kita kan misalkan rumah sakit ada dibayar dulu baru diobatin. Ya udah
udah kelewat gitu, udah terlambat gitu. Kalau di sini sakit gitu ke emergensi langsung ditangani bagaimana penanganan yang semestinya didapatkan oleh pasien, karena memang negaranya nggak membutuhkan bayaran dari pasien tersebut gitu. Jadi subsidinya emang tepat sasaran gitu lah Pak. Gitu Pak. Itu waduh, jadi saya ini emang sebenarnya kalau saya cerita pengalaman sini, saya baru 8 tahun, gimana Pak Ali yang udah 15 tahun gitu ya. Itu nggak habis-habis Pak. Ya. Bener Masya Allah. Ini udah jam berapa nih kan? Waduh, udah jam mau 8:30 di Indonesia ya. Ya, baik. Oh ngajinya Pak. Ngajinya lama juga ya luar. Pak. Ya, baik. Udah 8:30. Setengah 9. Waduh, Mas. Oke, Masya. baik. Nanti kita tunggulah di Qatar Bu, kalau ada yang mau ke Qatar. Saya kebetulan karena memang saya imam masjid ya, jadi kerjanya cuma waktu-waktu sholat. Saya hari ini saya baru ngasih kabar ya. Hari ini tadi saya menggait anggota Bawaslu. Jadi ada 7 orang anggota Bawaslu yang lagi koordinasi gitu di Qatar untuk pemilu. Nah, dia minta guide saya gitu. Ada salah satu komisionernya yang mau jalan-jalan ini pakai mobil ini. Ada 6 orang gitu. Jadi jalan-jalan ke Hornes, terus ke tempat-tempat wisata di Qatar lagi. Nanti besok tanggal 14 ada 50 orang dari Travel Indonesia, Venture dia. Saya juga yang guide dan booking hotel dan lain sebagainya. Nah, itulah imam masjid di sini bisa sambil-sambil gitu. Baik, Masya Allah. Aduh, terima kasih. Semangat nih, tidak berhenti, tapi banyak informasi yang kita tangkap ya. Jadi seolah-olah dengan ikut silaturahim online kita kenal Qatar lebih dekat ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Masum. Ini jam sudah lebih dari setengah 9. Tapi ada mungkin Pak Ali, Pak Maksum masih ada waktu. Ini Pak siapa namanya? Oh iya, monggo. Itu saya lihat ada Pak Hendar dan Ibu Maida. Ya. Saya mohon izin dulu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pak Hendar, terima kasih. Terima kasih Pak Ali Mustafa, Pak Masum ya. Semoga kita bisa ketemu. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Oke, ini ada Pak Hendar. Silakan Pak Hendar, langsung aja dengan Ibu Maidalmi ya. Silakan Pak Hendar dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas Pak Hendar, jelas. Ya, terima kasih. Mohon maaf mau bertanya 2 pertanyaan aja. Pertama, kalau Qatar tuh berani menampung orang-orang Hamas, kenapa negara Arab yang lain nggak berani menampung? Terus keduanya pertanyaan, apakah pemerintah Qatar memberikan beasiswa untuk postgraduate gitu? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu Pak Dian ya. Pertama, pertanyaan sangat bagus Pak Endar, terima kasih. Bagaimana negara-negara di sekitar sini stand terhadap Palestina? Mungkin semuanya punya cara sendiri-sendiri Pak. Kalau Palestina, kalau Qatar memang sangat generous, sangat baik gitu kalau menurut saya, dan berani ambil resiko gitu ya dengan menampung para pimpinan gerakan Hamas itu. Nah, karena negara sekitar sini saya yakin mendukung Palestina dengan caranya masing-masing. Jadi cuma konkretnya seperti apa, saya mohon maaf kurang paham. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, maaf lupa Pak, tadi apa Pak? Apakah beasiswa? Oh ya, beasiswa. Ya ada ini Pak, ada di sini itu ada HBKU itu adalah Hamad bin nenek lagi zoom. Ya, jadi Hamad bin Khalifa University itu memberikan beasiswa bukan terutama postgraduate Pak. Bahkan untuk S1 pun itu juga ada beasiswa, bahkan untuk sekolah bahasa Arab 1 tahun itu juga ada beasiswa. Jadi ada beberapa beasiswa, model beasiswa di sini Pak. Untuk detailnya itu nanti bisa saya tanyakan. Kebetulan saya juga ada teman yang salah satu mahasiswa penerima beasiswa itu. Jadi mungkin nanti itu ini aja, mungkin kalau bisa kita pakai Japri aja Pak Hindar, karena saya nggak ada datanya sekarang gitu. Saya harus ini dulu gitu. Harus
harus ngecek dulu linknya apa gitu ya. Ada linknya Pak. Jadi di sini itu ada 7 perguruan tinggi dari Amerika dan Kanada, termasuk Texas A&M, kemudian ada tergantung bidangnya, di engineering itu, kemudian di kedokteran juga ada dan sebagainya, dan ada juga yang di Islamik, ilmu-ilmu Islamik itu disebutnya Hamad bin Khalifah. Itu hampir tiap tahun ada juga alumni pondok kita yang dapat beasiswa di situ. Pokoknya sering ada ini, dan termasuk saat ini juga ada rekan mahasiswa kita yang sedang belajar di sana di postgraduate ya. Jadi nanti kita bisa pakai jalur Japri ya, jalur pribadi Pak Endar ya. Mudah-mudahan membantu Pak Endar ya. Boleh saya tambahin tentang yang beasiswa, karena karena kebetulan saya dekat dengan mahasiswa dan saya suka bolak-balik ke asrama mereka. Jadi yang saya tahu itu mereka itu daftar online gitu kan. Terus nanti ada linknya memang, dan dia syaratnya itu kalau nggak salah IELTS ya, nilai bahasa Inggris yang baik gitu, atau nilai raport yang baik. Nanti mereka ditelepon, diwawancara. Kalau memang dinyatakan lulus, dia datang ke sini. Dan yang luar biasa, ketika dia dapat beasiswa di sini, misalkan di sini ada teman saya namanya Fazlur. Dia itu ngambil PhD, dapat beasiswa PhD di Qatar di Islamic Finance. Nah itu luar biasa, dia dapat uang saku setiap bulannya 6.000 real. Berarti kira-kira kalau kali 4 berarti 24 juta ya, atau 25 juta itu setiap bulan dia dapat. Walaupun musim panas libur 3 bulan, dia pulang ke Indonesia, uang itu tetap jalan gitu, tetap digaji. Dan dia mempunyai asrama kayak bintang 5 Pak, karena saya lebih betah di kamarnya dia aja daripada di rumah saya gitu. kalau lagi main gitu, kalau lagi main ke asramanya, kita ya suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah itu asramanya sangat representatif lah kayak gitu. Atau juga bagaimana fasilitas olahraganya itu fasilitas internasional, misalkan kolam renangnya di recreation center. Itu kolam renangnya itu suka kalau ada kompetisi renang antar negara di Qatar, itu dipakainya di Education City. Bahkan di dalam lingkungan kampus dibangun stadion Piala Dunia. Ada namanya Stadion Education City. Jadi bagaimana Qatar itu memuliakan tempat-tempat yang harus dimuliakan gitu. Syaratnya apa? Dia nilainya bagus. Karena memang ada juga pengalaman mahasiswi atau mahasiswa yang dia nilainya ketika di semester itu nggak bagus, dia langsung dipulangin gitu. Pokoknya gini kata Qatar, tidak yang Qatar itu bilang pokoknya belajar aja sepinter-pinternya, masalah uang nggak usah dipikirin, jangan minta sama orang tua, saya yang ngasih kamu untuk ngirim orang tua di Indonesia gitu, kayak begitulah kira-kira seperti itu. Jadi orang tua jangan diminta untuk kamu bayar sekolah kamu di Qatar, saya ngasih kamu kasih orang tua, kamu belajar yang baik di Qatar. Mungkin seperti itu kira-kira. Gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Ini saya izin ya, kebetulan ini saya sedikit lagi mau imam nih, mau qomat nih. Ada 15 menit lagi gitu, saya mau sholat subuh nih kira-kira gitu. Baik. Jadi insya Allah saya izin, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi. Nanti kalau ada yang mau ke Qatar, mungkin bisa mau dibantu untuk ngelihat keliling Qatar, bisa bisa hubungi saya, insya Allah kita terima dengan baik, insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak ya. Ini baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Ibu Maidami. Silakan Bu, sudah unmute. Ini mungkin 15 menit lagi udah sholat sholat subuh ya, azan subuh di sana. Silakan Bu, sudah saya unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Padian. Ya, Pak Ali Mustafa. Saya bersyukur sekali bisa bergabung pagi ini di kuliah subuh Masjid Pondok Indah. Ya khusus untuk luar negeri ini saya rugi sekali kalau nggak mengikutinya. Kemarin saya minta video itu belum dikirim lagi sama Pak Padian. Oh ya betul.
Lagi Iya, kamera. terus ini sebetulnya saya mau ke Pak Masem itu tadi minta nomornya, WA-nya untuk saya Jepri. Saya berkeinginan sekali ingin tahu travel Indonesia yang melalui jalur itu ke Qatar gitu, yang tadi dijelaskan, yang bisa naik kendaraan darat sampai ke Mekah Madinah. Itu yang saya ingin tanyakan. Kemudian tadi masalah beasiswa untuk anak cucu untuk kita rangsang untuk bisa mendaftar ke sana, tapi syaratnya harus 30 juz. Itu yang masih berat, mungkin masih langkah yang bisa seperti itu gitu. Terima kasih Pak Ali Mustafa, Pak Fadian dan kawan-kawan semuanya. Nanti tolong diapakan, kalau nggak dibacakan aja, saya susah ini baca chatnya Pak Fadian. Oke, baik Bu, Ibu WA aja ke saya, nanti saya kasih nomornya Pak Masum dan Pak Iya, Mustafa. iya. Salam. Makasih Salam. Pak Fadian. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Ini nggak terasa ya, terasa sih sebetulnya di sana tengah malam menggantikan waktu tahajudnya nih Pak Ali dan Pak Maksum untuk membersamai kita. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya juga ingin menginformasikan di belakang saya nih Pak Ali nih ada anak-anak pejuang Subuh Cilik nih. Nah ini sebentar saya panggil ya. Pak Yayat, Pak Yayat, Pak Yayat, bisa ke sini anak-anak. Oke, ini anak-anak pejuang Subuh Cilik ini insya Allah memakmurkan masjid ya. Mereka bangun tahajud dan mohon maaf ya, mereka anak-anak duafa. Saya ingin perkenalkan ya anak-anak, kita sudah punya 25 anak yang kita kirim ke pesantren. Oh, tuh, bentar. Anak kita. Sini. Oh, sini lihat itu. Oh, ini mau salaman semuanya tuh. Ini masih ada berapa nih Bu Yulia? Nih anak-anak Bu Yulia? 19. Ada 19 anak nih. Masya Allah tuh. Oh, mau salim tuh. Ini lihat tuh, itu ya. Tuh, ada Pak D di Qatar tuh, Pak D di Qatar. Masya Allah tuh. Oke, baik Pak. Ini kita sudah mengirim 25 anak, ini kurang lebih 20 sampai 30 anak. Mohon doanya untuk bisa dikirim ke Qatar kalau tamat besok Pak Dian. Gimana Bu? Kirim ke Qatar besok kalau udah Masya Allah, tamat tuh. ya. Ini ditawarin tuh. Ini ada Pak Ali. Pak Ali, Assalamualaikum Pak Ali. Dadah tuh. Ini Pak Ali. Kita nanti ditunggu semua di Qatar ya, anak-anak ya tuh. Nih. Oke. Semua ditunggu di Qatar. Oke, baik. Masya Allah, tidak terasa sudah 1,5 jam, 2 jam kita. Oke Pak Ali, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin permintaan kami tolong ditutup dengan doa nih dari Qatar untuk kita semuanya. Silakan Pak Ali sambil menutup acara ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan barakan. Allahumma rabbana atina fid akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal qaumil musyrikin fangsurna 'alal qaumil munafikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur nuwun Alhamdulillah. semuanya Pak Fadian, adik-adik Terima di kasih. Qatar, Baik, Bapak Ibu. Ya, adik-adik ditunggu semua makasih di Qatar banyak ya. Pak Ali. Terima Terima kasih. kasih banyak Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, informasinya. saya unmute ya. Silakan kalau mau mengucapkan salam kepada Pak Ali dan kita semuanya. Oke, baik. Secara resmi saya Jazakallah, tutup Pak ini. Ali. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kalau mau ngobrol. Terima kasih, Pak Ali. Makasih Pak Budi. Pak Ali. Terima kasih Pak Ya Effendi, Allah, Pak Edi, Masya Allah. Pak Masum. Terima kasih Ustaz Fadian, jazakallah khair. Pak Sofyan dari Bangkok, Masya Allah, nomornya udah sampai ya, Pak Effendi, terima kasih. Terima kasih, jazakallah Ustaz. Allah. Pak Supriyono, apa kabar? Ibu Puro di Bandung ya. Sami, Pak Fadian, semoga Pak Fadian, terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Cucu di jalan ya Pak Fadian. Ya, mudah-mudahan nih kita silaturahmi. Mudah-mudahan pejuang cilik jadi generasi yang bergenerasi yang baik sekali di Indonesia gitu, insya Allah. Insya Allah. Nih tadi datang luar biasa. dulu jam 3, jam 4 sholat subuh di masjid nih Pak Sofyan, Mas Salim, mohon doanya Ibu Wahbah. Terima kasih Pak, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Pak Fadian. Baik. Terima kasih, barakallah. Ya, bagaimana Pak Fadian fasilitasinya. Alhamdulillah kita sama-sama belajar. Qatar itu indah dan bersih. Baik, terima kasih. Ya, insya Allah. Ustaz Fadian. Alif. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Singin rendam sampai kudis biasanya. Anak-anak nih mau berenang nih semuanya, Masya Allah. Anak-anak pamit, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadian. Terima kasih Luar biasa. Pak Fadian.